Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Anwar Siddiq Bayhaqi dari kelas 08 TPLM 001 dengan nomor induk mahasiswa 18 10 11 401 92. Di sini saya akan menjelaskan dan sharing sedikit tentang materi prototyping. Apa sih yang akan kita bahas nanti? Kita coba. Oke. Yang kita akan bahas nanti ada beberapa hal. Yang pertama nanti ada pengertian prototype. Nah, itu tuh akan membahas apa sih yang disebut prototype itu. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari prototype. Dan yang ketiga ada pembuatan prototype. Yang keempat keunggulan dan kelemahan prototype. Yang kelima dimensi prototyping. Yang keenam metode prototyping, dan selanjutnya ada terminologi prototype, prototyping tools, dan yang terakhir rangkuman. Awali dulu semua kegiatan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama pengertian prototype. Oke, jadi yang pertama itu pengertian prototype. Mungkin dari segelintir atau mungkin rekan-rekan yang pernah tahu prototype itu adalah barang uji coba mungkin ya. Yang lebih tepatnya itu adalah suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Jadi prototype ini dibuat dengan tujuan agar kita tuh lebih cepat membuat sebuah sistem atau produk yang memang sesuai dengan keinginan pasar gitu. Dan itu ada effort atau dukungan dari si pengembang dan juga si konsumen. Dan di dalam prototype ini ada namanya usage center design. Usage center ini sangat cocok untuk user awam IT atau teknologi informasi, karena banyak dari beberapa orang yang memang belum paham mengenai IT gitu. Jadi si model prototype ini sangat cocok apabila digunakan untuk beberapa konsumen atau user yang tidak terlalu paham dengan IT gitu. Karakter UCD ini ada beberapa hal, yaitu memahami user dengan kebutuhannya. Di sini masing-masing user itu berbeda kebutuhannya. Ada yang memang membutuhkan sebuah sistem yang sederhana tapi berfungsi dengan baik dan mencakup seluruh perusahaannya. Ada juga yang memang membutuhkan sistem yang sederhana dan memang simple tujuannya gitu. Kemudian yang kedua ada fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain. Di sini berarti kita membuat desain, kita membuat sebuah sistem dengan apa yang diinginkan user di awal gitu, dan mengevaluasi hasil desain tersebut gitu. Dan yang ketiga itu ada mengidentifikasi, membuat dokumentasi dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Di sini berarti semuanya tuh kita fokus ke user, di mana pengalamannya, terus evaluasinya, terus juga persetujuannya, itu tuh semua tergantung pada si pemakai atau si user. Kemudian yang keempat ada perulangan. Hampir dapat dipastikan para perancang tidak pernah berhasil hanya dalam satu kali proses. Mungkin belum ada seorang developer gitu yang bisa sekali buat program itu cocok dengan si konsumen, karena kebanyakan dari konsumen akan meminta revisi atau mungkin perubahan untuk sistem yang kita buat untuk mereka. Oke, yang selanjutnya poin kedua itu ada tujuan prototype. Apa sih tujuan prototype? Apa sih tujuan prototype itu gitu kan? Mungkin ada beberapa, tadi sudah disinggung di awal bahwa tujuan prototype ini akan memudahkan kita dalam membangun sebuah sistem
atau produk gitu. Nah, di sini kita bahas untuk lebih dalamnya. Yang pertama itu evaluasi dan feedback pada perancang interaktif. Oke, di sini mungkin lebih tepatnya lebih apa ya? Lebih gampang dapat informasi dan evaluasi mengenai program yang kita buat gitu. Jadi segala bentuk feedback yang kita dapat benar-benar bisa didapat dengan cepat dan bisa segera kita perbaiki dan kita improve lagi ke depannya sehingga program atau produk kita itu lebih sempurna gitu. Kemudian yang kedua, tujuan dari si prototipe ini adalah stakeholder dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe. Stakeholder ini bisa atau bisa diistilahkan adalah user ya, si pengguna gitu. Jadi si pengguna bisa langsung melihat dan berinteraksi karena kan si prototipe ini kita melibatkan user ya, segala bentuk masukan dia, terus persetujuan dia itu sangat digunakan di sini gitu kan. Kemudian yang tiga adalah anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif ya. Jadi setiap tim dari si develop atau bisa dibilang perancang gitu, itu akan lebih mudah dalam berkomunikasi karena informasi yang disampaikan user atau pengguna itu sangat bisa dieksekusi dengan cepat gitu, karena ya itu yang dimau oleh si user gitu kan, itu yang dimau mereka gitu. Jadi aplikasi atau produk yang kita buat tuh benar-benar sesuai dengan keinginan ya si pengguna gitu. Kemudian yang keempat adalah para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Jadi di sini ada kayak sebuah komunikasi intens antara si user dan pengembang gitu, dimana si user bisa merequest sesuatu yang diinginkannya ke pengembang dan si pengembang juga bisa melakukan mengeluarkan ide-idenya kepada si user gitu. Kemudian yang kelima itu memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya, sama kayak yang di nomor 4 tadi, cuma ini akan lebih bisa disampaikan lebih gampang dengan secara visual ya, terutama secara visual kepada si user atau konsumen gitu. Kemudian keenam adalah dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah lihat bro semua tuh ada pernah lihat kayak feedback buat aplikasi di Play Store ya. Nah itu salah satu pengalaman pengguna. Ini bisa menjadikan sebuah informasi yang sangat bagus buat pengembangan sistem kita ke depannya gitu. Kemudian yang ke-8 berarti ya. Yang ke-8, estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan dari keuntungan biaya. Ini tuh lebih ke arah efisiensi ternyata. Jadi estimasi pembuatan sistem, kemudian budget yang dikeluarkan dan keputusan yang harus diambil tuh lebih lebih bisa dikontrol gitu. Karena semua informasinya tuh didapat dari si user dan si perancang tuh aktif berkomunikasi dengan si user tadi. Kemudian yang terakhir ada investigasi, eksplorasi dan pembanding solusi perancangan yang berbeda. Itu tadi beberapa tujuannya dari si prototype, dan dari 10 tujuannya ini lebih terfokus ke si user ya kan. Ya balik lagi tadi yang dibilang UCD tuh. Yang kemudian masuk ke tahapan pembuatan prototype. Nah, di sini ada bagan ya, di mana tahapannya itu adalah identifikasi kebutuhan. Kemudian dari si perancang akan membuat si program tersebut gitu kan. Yang ketiga menguji. Kemudian setelah menguji mungkin akan ada beberapa masukan dan revisi terus diperbaiki.
Setelah diperbaiki akan diuji lagi dan perbaiki lagi, dan biasanya di proses ini tuh memakan beberapa kali dan mungkin beberapa waktu ya. Dan setelah mungkin terasa cukup, kemudian proses trial adalah mengembangkan versi produksi. Setelah versi prototipenya jadi dan memang sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka akan diproduksi secara besar-besaran gitu. Dan di sampingnya bisa dilihat bahwa ketika ada identifikasi kebutuhan, di situ ada pengembang dan pemakai bertemu. Ya bisa dibilang berkomunikasi lah ya, berdiskusi bagaimana dan apa yang ingin kita buat, apa yang ingin diinginkan oleh si pengguna, yang ingin kita buat bukan gimana, apa yang diinginkan pengguna dari si pengembang gitu. Jadi si pengembang tuh bisa membuat aplikasi sistem yang seperti apa sih buat si pengguna gitu. Kemudian pemakai menjelaskan kebutuhan sistem. Nah, yang tadi, jadi si pengguna akan menjelaskan kebutuhannya kepada si perancang atau develop gitu. Kemudian setelah identifikasi kebutuhan, maka ada pengembang memulai membuat prototipe. Kemudian penguji, pemakai menguji prototipe dan memberikan kritikan dan saran. Nah, gitu. Jadi setelah dibuat dan akan diujinya itu bukan oleh si pengembang tapi langsung oleh si pengguna atau user, agar si experience-nya tuh lebih dapat dan si pengguna tuh lebih tahu bahwa sistemnya tuh seperti apa sih yang kita akan buat gitu. Kemudian memperbaiki, pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. Nah, di sini pengembang akan mencoba mengimprove atau mungkin memperbaiki beberapa keinginan dari si user pada sistem aplikasi tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, pengembang merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Nah, itu tadi tahapan pembuatan prototipe. Dan yang selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan prototipe. Setelah kita mengetahui pengertiannya, tujuannya apa, dan tahapannya seperti apa, maka nggak afdol kayaknya kalau kita nggak tahu apa sih kelebihan dan keunggulannya, kenapa sih harus pakai prototipe, dan apa sih kira-kira yang bisa atau dampak negatif ya, kelemahan dari si prototipe ini gitu. Nah, kita langsung masuk ke unggulan prototipe. Dan yang pertama, keunggulannya itu adalah adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Ya, ini selaras dengan tujuannya ya, dimana terjadi komunikasi yang baik antara pengembang dan user. Ya, ini keunggulannya di sini. Kemudian yang kedua, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Gimana nggak aktif kan ya, seluruh sistem yang ingin kita buat akan kita kita berikan keluasan dan kebebasan mereka untuk berpendapat dan mengkritik sistem yang kita buat gitu. Jadi segala masukan dan apapun yang dikatakan oleh si pengguna akan kita lakukan gitu, selagi itu tuh bisa mengembangkan sistem tersebut gitu. Dan yang keunggulan ketiga itu adalah pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Jadi di sini pengembang akan lebih tahu apa yang mereka akan kerjakan gitu, karena ya setiap masukan yang mereka berikan itu jelas gitu, dan memang itu yang mereka inginkan gitu. Jadi tujuan dan arah dari si pengembang itu lebih jelas. Nah, gitu. Dan yang keempat itu lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Di sini mungkin dalam hal pengembangan sistemnya adalah ketika kita ingin mengembangkan, mengimprove, menjadikan sistem ini lebih sempurna, itu bisa menghemat waktu karena informasi itu sudah kita dapatkan di pelanggan tersebut, di user tersebut gitu. Jadi pengembangan sistemnya lebih cepat. Kemudian yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Jadi yang tadinya mungkin
pelanggan itu agak awam dengan IT gitu kan. Nah, karena adanya interaksi dan juga peran aktif dari si user, dia akan terbiasa tuh dengan sistem yang kita buat gitu kan. Dia akan lebih mudah untuk kayak apa, membayangkan sistem yang kita buat gitu. Dan yang ke-6 berarti ya. Yang ke-6, mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Ini bisa dibilang menghemat budget dan efisiensi waktu yang telah bukan yang telah. Di sini kita bisa menghemat biaya dan waktu untuk pengembangan sistem karena memang. Dan yang keenam adalah mengurangi biaya pengembangan dan pemilihan sistem. Ini seperti yang tadi kita bahas di sebelumnya kan. Kemudian dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif. Dan yang ke-8, meningkatkan kualitas, kecepatan, spesifikasi dan perancangan sistem. Dan yang ke-9, dapat dipadukan dengan metode terstruktur dan CAS tool. Dan yang terakhir, dapat digunakan pada berbagai level detail termasuk konsep, kebutuhan, spesifikasi, dan perancangan. Itu ada beberapa keunggulan dari prototipe. Kemudian yang selanjutnya ada kelemahannya gitu. Kelemahannya di sini, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Kadang dari si user, dia hanya ingin seperti ini sistemnya, tapi dia tidak melihat dengan kemampuan perangkat lunaknya sendiri gitu. Jadi sistem yang dibuat sudah sangat baik gitu, tapi kadang dari si perangkat lunak yang ada belum bisa memadai atau mengimbangi dari sistem yang kita buat gitu. Kemudian yang kedua ada pengembangan. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Ya ini adalah hal lumrah bagi seorang pengembang mungkin ya namanya bekerja, siapa yang tidak ingin pekerjaannya cepat selesai gitu kan. Dan ini kelemahannya karena ini hanya cetak biru, padahal ini hanya cetak biru dan belum menjadi hal yang final gitu. Jadi ada beberapa pengembang yang memang membuat prototipe ini dengan bahasa yang ala kadarnya dan sederhana gitu. Jadi terkesan terburu-buru ya begitu. Dan yang ketiga, kelemahan adalah hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik gitu. Itu yang tadi adalah kelemahan dan keunggulannya. Setelah kita mengetahui keunggulan dan kelemahannya, mungkin kita akan lebih dalam lagi mengenal si prototype ini, yaitu dimana kita akan membahas dimensi prototyping. Nah, dimensi prototyping yaitu ada penyajian, ada lingkup, ada executability atau dalam kurung dapat dijalankan. Yang keempat ada maturation, bagaimana desain sistem yang akan kita buat, baik itu secara visual komputer atau mungkin hanya sketsa gitu kan. Nah, ini dapat berupa uraian tekstual atau dapat visual atau diagram gitu. Kemudian yang kedua ada lingkup, apakah hanya interface atau apakah mencakup kemudian komputasi sistemnya. Kemudian yang ketiga ada executability, dapat dijalankan. Dapatkah prototipe tersebut dijalankan? Jika dikodekan, apakah akan ada periode saat prototipe tidak dapat dijalankan? Jadi dapat dijalankan ini memastikan bahwa prototipe itu bisa berfungsi dengan seharusnya, dan ketika tidak berjalan maka apakah ada periode tertentu sehingga mengakibatkan si prototipe ini tidak berjalan gitu.
Kemudian ada maturation, apakah tahapan-tahapan produk ini mengikuti revolusioner, mengganti yang lama jika dirasa sistem yang lama sudah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, atau evolusioner, terus melakukan perubahan pada perancangan yang sebelumnya. Jadi apakah si prototipe ini akan dibuang, apakah prototipe akan menggantikan. Jadi ketika prototipe ini sudah selesai, maka produk yang ada akan menggantikan, jadi ya terhapus lah ya. Sedangkan yang evolusioner, dia akan mencoba berevolusi, dia akan mencoba improve dan mengembangkan sistem yang ada gitu. Oke, lanjut. Ada setelah dimensi, ada metode prototyping. Nah, dari metode prototyping itu ada dua. Yang satu ada metode non-commuter, dan yang satu ada metode commuter based. Nah, untuk yang non-commuter ini adalah metode biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Ada beberapa jenis di sini. Yang pertama itu ada sketsa atau mockup, biasanya itu ditulis secara kasar mungkinnya oleh si user kepada pengembang, dimana dia menginginkan programnya seperti ini loh gitu, tapi hanya sketsa dan mockup seperti tulisan, mungkin ya coret-coretan lah ya. Bisa digunakan dengan kertas atau menggunakan pendapat saja, dan difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi ya. Mungkin agak susah kalau kita harus menyampaikan apa yang kita inginkan dengan mockup atau sketsa ya, dan memang di sini membutuhkan nalar yang tinggi gitu. Oke. Yang kedua ada storyboarding. Storyboard ini adalah lembaran kertas yang berisi contoh tampilan antarmuka pengguna dengan setiap antarmuka layar diperhatikan pada lembar kertas yang berbeda. Mungkin seperti kita mempresentasikan via bookmark gitu kali ya. Jadi apa yang kita ingin buat, kita buat satu per lembar-lembar. Jadi ada tahapan-tahapannya sehingga si user itu akan mengetahui apa yang ingin kita buat gitu. Kemudian storyboard ini juga bisa memakai pensil juga, dan simulasi catatan atau worktop dari kemampuan dan tampilan saja. Ada skenario, hipotesis atau imajinasi pengguna, biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi. Biasanya juga menyediakan konteks operasi, terkadang dalam format naratif, tetapi dapat berupa sketsa atau bahkan video. Jadi kadang mungkin hanya disampaikan, tapi bisa juga dituliskan atau mungkin lebih pakai video dari pengguna atau user gitu sendiri gitu. Yang selanjutnya ada tutorial dan manual. Mungkin menuliskannya lebih berguna daripada disimpan dalam kepala, memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas. Menulis atau meletakkannya di atas kertas lebih berharga. Itu tadi ada beberapa jenis-jenis dari metode non-commuter. Nah, ini ada sketsa mockup, ada storyboarding, ada skenario, dan ada tutorial dan manual. Ada 4. Dan yang kedua dari metode prototyping ini adalah metode computer based. Jadi satu adalah menentukan lebih banyak kemampuan sistem. Kedua, pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur. Yang ketiga, dapat berpusat pada lebih banyak detail. Para pemakai lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Kemudian ada prototipe cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu untuk mengurangi iterasi siklus pengembangan. Kemudian ada prototipe interaktif, dikembangkan agar dapat dengan cepat diganti atau diubah sejalan dengan umpan balik perancangan. Kemudian yang terakhir ada umpan balik ini dapat diperoleh dari kolega atau dari pengalaman pengguna selama bekerja dengan prototipe untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian,
ya tujuan, terus ada tadi keunggulan dan kelemahan, ada dimensi, ya kan, dan juga ada metode tadi. Yang selanjutnya ada terminologi prototipe. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Yang pertama itu ada prototipe horizontal. Prototipe ini mencakup seluruh antar muka pengguna, namun tanpa fungsi pokok berupa simulasi dan belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Dan misal pengguna dapat mengeksekusi seluruh navigasi dan perintah pencarian tapi tanpa memanggil informasi secara nyata. Bisa ya mungkin gitulah. Mengurangi level fungsionalitas tapi semua fitur ada gitu. Fitur sudah ada tapi fungsinya belum bisa dilakukan gitu. Itu prototipe horizontal. Kemudian ada prototipe vertikal, lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan tetapi dilaksanakan dengan rincian yang sangat baik. Mungkin kebalikannya dari si horizontal ya, fitur sudah ada semua tapi fungsinya belum. Nah, sedangkan yang vertikal ini fiturnya mungkin sedikit tapi fungsinya sangat detail sehingga ke akar-akarnya gitu. Jadi semuanya sudah sangat baik. Misalnya, dalam sistem informasi penerbangan, pengguna dapat mengakses suatu basis data dengan data real dari penyedia informasi tetapi tidak untuk keseluruhan data. Gitu. Jadi, ketika fiturnya sudah ada dan fungsinya sudah bisa diakses, itu namanya prototipe vertikal. Kemudian yang ketiga ada early prototyping atau prototipe yang cepat. Kemudian yang kebalikannya adalah late prototype atau prototipe yang lambat. Ini kebalikannya dari si early prototype tadi ya. Kemudian yang kelima itu ada low fidelity prototyping, prototipe dengan tingkat ketepatan yang rendah. Fidelity mengacu pada tingkat kerincian dengan produk akhir. Low fidelity mempunyai karakteristik antara lain gambaran cepat dari sistem akhir, mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas, lebih menggambarkan konsep, mendemonstrasikan secara umum, feel and look gitu. Kemudian tidak untuk memperlihatkan secara rinci bagaimana sistem aplikasi digunakan pada awal siklus pelancangan, memperlihatkan konsep pendekatan secara umum tanpa harus membuang banyak tenaga, biaya dan waktu. Dan yang terakhir ada height untuk prototype fidelity yang tinggi. Oke, kita setelah melihat terminologi, ada beberapa, ada 7. Jadi dari prototyping tool ini ada 3. Yang pertama itu draw atau pen program. Ini menggambarkan setiap layar baik dilihat prototype terminal tipis. Contohnya itu ada Adobe Photoshop, CorelDRAW. Jadi semua gambaran yang akan kita buat, ya semua gambar sistem yang akan kita buat akan kita tumpahkan semua itu di dalam gambar yang bisa menggunakan Photoshop ataupun CorelDRAW. Kemudian yang kedua, logo itu kita menggunakan script simulation atau slideshow. Biasanya kita meletakkan tampilan seperti storyboard, PowerPoint lah ya, dengan animasi perubahan diantaranya dapat memberikan user catatan yang sangat spesifik. Nah, contohnya tadi ya itu PowerPoint, Hypercharts, atau Media Director atau HTML. Lebih mudah disampaikan karena kita presentasi dengan bahan yang bisa berubah-ubah gitu, kayak storyboarding dan kemudian yang terakhir ada interface builder. Ini tools untuk menampilkan jendela, kendali dan lain-lain dari interface. Kemudian mudah dikembangkan dan dimodifikasi layar, mendukung jenis interface yang dikembangkan, kemudian mendukung berbagai macam device input output, mudah untuk memodifikasi dan menghubungkan layar, mengizinkan prosedur eksternal dan program, hubungan yang baik dari vendor. Contohnya itu ada Visual Basic atau VLC. Jadi untuk yang tools yang ketiga ini dia lebih ke langsung kita mencoba
buat apa, membuat programnya hanya kayak drag and drop aja, tarik dan tempel aja. Cuma memang ada beberapa yang harus kita masukkan programnya ya. Mungkin kalau yang belum coba harus coba, dan bisa ikut. Sudah selesai. Setelah tadi membahas beberapa hal, kan ada banyak tadi. Oke, ada pengertian, tujuan, tahapan, tujuan kelemahan, dimensi, metode, teknologi, dan toolsnya. Kita sampai di akhir, yaitu rangkumannya. Prototipe merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap. Tahap prototipe yaitu identifikasi kebutuhan pemakai, membuat prototipe, menguji prototipe, memperbaiki prototipe, mengembangkan versi berikutnya. Ingat, di sini di proses menguji dan memperbaiki bisa dilakukan beberapa kali, karena biasanya dari sisi user akan banyak improve dan perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah dimensi prototipe, terdiri dari penyajian, link to executability, dan maturation. Kemudian ada metode prototipe, diberikan menjadi metode komputer dan metode komputer based. Yang non komputer itu dilakukan di awal, kemudian yang komputer based biasanya dilakukan kemudian. Ya, mungkin kalau secara gampangnya non komputer itu ya manual, kita membuat sketsa, mockup, storyboarding. Sedangkan yang komputer based ya kita melakukan komputer.